Senang berjumpa dengan saudara kembali pada seri Living Truth, hidup dalam kebenaran, dalam pembelajaran yaitu melepaskan hak, sesi yang kedua. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa melepaskan hak itu adalah salah satu yang kita perlukan untuk membangun karakter yang baru di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kita bertumbuh sebagai seorang murid Yesus, saudara. Tuhan Yesus berkata pada minggu yang lalu dalam firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus, saudara. Dan hari ini kita belajar ada 9 hak yang perlu kita lepaskan sebagai aplikasi, sebagai penerapan. Bagaimana sebenarnya kita menyangkal diri, bagaimana kita memikul salib dalam setiap hari supaya iman kerohanian kita sebagai murid Yesus dari hari ke hari akan semakin naik level, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, apa itu hak-hak lain yang perlu dilepaskan? Yaitu hak-hak yang membuat kita tidak bisa mengikut Yesus maksimal, yang membuat kita di dalam mengikut Yesus, di dalam menjadi saksi, di dalam kita mau berdampak dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, menjadi terhambat. Atau barangkali karena hak-hak tersebut yang kita pertahankan dengan kuat selama ini, itu yang membuat kerohanian kita tidak bertumbuh, ya. Apa itu, saudara? Yang pertama saya ingin bagikan kepada saudara, yaitu hak atas nama baik dan reputasi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, disenangi orang lain adalah wajar, saudara, ya. Dan setiap orang pasti senang, saudara, supaya kita mendapat nama baik dan reputasi. Betul ya, saudara, ya. Tidak ada seorang pun yang punya cita-cita punya nama yang jelek, dijelek-jelekkan, dihina dan sebagainya, punya reputasi. Dan karena itu, saudara, maka belakangan ini kita lihat, saudara, ada jenis delik di mana pengaduan dilakukan terhadap seseorang karena dia tidak nyaman, karena dia marah, karena dianggap bahwa orang lain itu telah merusak nama baiknya, telah merusak citra dirinya, reputasinya. Nah, saudara yang terkasih, ini adalah hak pertama yang kita harus belajar untuk melepaskan itu, supaya kita bisa maksimal mengikut Yesus, supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita sudah menjadi murid Yesus, saudara, kadangkala hidup saudara dan saya, kita akan menerima ejekan. Mungkin saudara dihina, mungkin saudara dicela, mungkin saudara difitnah, mungkin seperti Paulus, saudara, bolak-balik keluar masuk penjara. Kalau kita tahu, saudara, kalau orang masuk penjara berarti sesuatu yang jahat. Tetapi Paulus masuk penjara bukan karena itu, tetapi karena memberitakan Injil. Atau mungkin seperti Yesus, saudara, Allah yang memberikan misi untuk korban penebusan di kayu salib, tetapi dia harus dianiaya, dia harus disalibkan sebagai seorang penjahat kriminal pada waktu itu. Mungkin kadang-kala kita dianggap sok suci, mungkin dianggap kita sulit bergaul, kita tidak bisa berbaur dengan orang lain yang bertentangan dengan firman Allah. Dan semuanya itu membuat kita kadang menjadi marah karena kita menganggap sepertinya nama baik kita, reputasi kita di masyarakat menjadi tidak baik, saudara. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 11-12 berkata demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara,
Mari kita belajar untuk melepaskan hak pertama dalam mengikut Yesus, yaitu hak atas nama baik dan reputasi. Mulai sekarang dalam prakteknya, mari jangan menjadi emosi, jangan menjadi tersinggung hatimu ketika sepertinya engkau dijelek-jelekkan, sepertinya engkau difitnah, sepertinya engkau dikatakan sesuatu yang sepertinya engkau tidak lakukan, atau hal-hal yang sepertinya ketika orang mengatakan itu, orang akan menerima aku seperti apa adanya, ya. Nah, saudaraku yang terkasih, karena firman Tuhan dalam Matius 5 dikatakan ketika kita dicela, kita dianiaya, karena karakter kita sedang bertumbuh dengan Tuhan, karena kita sedang memilih untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, firman Tuhan bilang bersukacita dan bergembiralah, ya. Nah, yang kedua adalah hak untuk disenangi orang. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, sekali lagi saya katakan, setiap orang pasti ingin disenangi siapapun, saudara, ya, dan itu adalah wajar, ya. Dan itu adalah sesuatu kebutuhan manusia untuk dapat disenangi, untuk dapat populer, ya, saudara. Tapi seiring kita mengiring Yesus, saudara, bukan kita disenangi orang, saudara, tetapi justru kita mungkin dibenci oleh keluarga, teman, masyarakat, atau orang-orang lain, ya. Ketika kita yang tadinya bersama dengan dunia, dikelilingi orang yang sama rusaknya, misalnya kita dulunya jadi peminum, kita dulunya perokok, kita tadinya narkoba, kita tadinya kehidupan gelap, tapi ketika kita sudah bertobat ikut Tuhan, saudara, kita mau ngikuti jalan Tuhan, akhirnya kehidupan kita berbeda. Kita tidak mau lagi untuk minum, kita tidak mau lagi merokok, kita tidak mau lagi dunia gemerlapan, saudara. Akhirnya orang-orang sekitar kita, teman-teman, mungkin akhirnya menjadi tidak senang dan membenci kita. Tetapi ingatlah firman Tuhan yang berkata di dalam Matius 10 ayat 22, yaitu, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Ini adalah hak kedua yang harus kita belajar untuk kita dapat melepaskannya, supaya kita akan semakin hari semakin serupa dengan Kristus, yaitu hak untuk disenangi orang. Jadi ketika kehidupanmu untuk memilih menyenangkan hati Tuhan, kehidupanmu engkau pilih untuk lebih taat kepada firman Tuhan, saudara, lihat pembelaan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, hak apakah yang harus belajar kita lepaskan, yaitu hak atas kebebasan dan kesenangan pribadi. Saudara, apa yang dimaksud dengan ini, saudara? Kadangkala dalam kehidupan kita, dalam mengikut Tuhan Yesus, ada kesenangan pribadi, ada kebebasan pribadi yang harus kita lepaskan, ya, di mana kita harus lebih tunduk kepada apa kata Roh Kudus, kemana Tuhan pimpin daripada kedagingan kita, saudara. Kisah Rasul 20 ayat 22-24 berkata demikian. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesusku kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kita lihat di sini, saudaraku yang terkasih, bahwa Paulus kehendak pribadinya, kebebasannya untuk dia bisa hidup nyaman, tetapi dia harus melepaskan itu, karena dia katakan, aku sekarang ini sudah menjadi tawanan roh, sehingga kemana Tuhan mengutus aku harus melakukan itu. Walaupun kita lihat dari ayat firman Tuhan ini dikatakan, walaupun dia katakan penjara dan sengsara menunggu aku dari kota ke kota. Kenapa Paulus bisa melalui sengsara itu, penjara demi penjara, aniaya, ketidaknyamanan? Karena Paulus mengerti bahwa dalam hidup ini setiap hari dia harus belajar melepaskan satu persatu hak-hak yang tadinya dia pakai dan tadinya dia ikuti, tetapi karena pengenalan akan Tuhan, saudaraku, Yesus,
dia melepaskan itu supaya dia semakin mengasihi Tuhan. Yohanes 6 ayat 38, Tuhan juga berkata, sebab aku telah turun dari surga, bukan melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus juga saudara memilih untuk melakukan kehendak Tuhan daripada keinginan dagingnya, saudara. Ketika dia akan pergi ke kayu salib, itu sesuatu hal yang berat bagi dia, saudara. Bahkan dia dikatakan dia bergumul di taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya, tapi murid-muridnya tertidur. Tetapi dia katakan, aku ada di sini adalah untuk mengemban tugas Bapa, misi kerajaan surga untuk menyelamatkan manusia. Hak atas kebebasan dan kesenangan pribadi, saudara, ketika kita mengikut Yesus, ini kita harus belajar untuk melepaskannya, untuk kita menggantikan dengan kehendak Tuhan, bukan lagi kesenangan pribadi kita. Yang keempat adalah dikatakan di sini hak untuk menikah. Nah, ini sedikit lucu ya, karena Paulus berkata ya di dalam 1 Korintus 9 ayat 5, dia katakan, sebenarnya aku punya hak untuk membawa istri seperti istri seorang Kristen seperti yang lain-lain ya. Atau dikatakan dia dalam 1 Korintus 7 ayat 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin ya, seperti itu ya. Pria yang tidak bersuami, anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka kepada perkara Tuhan. Kadangkala ada orang-orang yang melepaskan haknya untuk menikah, saudara, karena dia memilih untuk bisa lebih fokus. Dia menganggap bahwa kasih karunia Tuhan bagi dia untuk tidak menikah, untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan lebih maksimal, saudara. Ya, menikah memang sesuatu yang mulia dan kehendak Allah, bahkan diperintahkan Tuhan. Tetapi untuk orang-orang tertentu dia memilih untuk dia bisa lebih fokus, untuk dia bisa lebih maksimal, dia memilih untuk melepaskan hak itu. Dan kita lihat ada banyak contoh itu di Alkitab, saudara ya. Di antaranya adalah Paulus, saudara. Yang kelima adalah hak untuk keamanan, santai, istirahat, tidur, dan makan. Apa maksudnya ini? Yaitu ketika kita sudah mengikut Yesus, saudara, hal-hal yang membuat kita nyaman, saudara, hal-hal yang membuat kita banyak menghabiskan waktu, Tuhan menghabiskan waktu kita sehari-hari, sesuatu yang tidak produktif. Mungkin kadang kita lebih suka nyantai ya, lebih suka kita lebih banyak istirahat, tidur ya, dalam zona yang nyaman ya, seperti begitu, menikmati kesenangan dunia. Tetapi ketika kita sudah menjadi murid Yesus, tipe ini bukanlah sesuatu hal yang baik, saudara ya. Markus 6 ayat 31 Tuhan menyebutkan contohnya di sini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Jadi kita lihat di sini Yesus dan murid-muridnya melepaskan hak untuk boleh istirahat, boleh tidur, makan dan sebagainya, untuk beristirahat ya, saudara. Tetapi kadang itu tidak bisa mereka menikmati karena begitu banyak orang yang datang kepada mereka. Ada orang yang dengan berbagai penyakit yang harus dilayani, disembuhkan, saudara. Dan itulah yang dimaksud melepaskan hak untuk sesuatu hal yang tidak produktif. Ayat itu berkata, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat ya. Dan yang keenam adalah saya sebutkan itu hak atas persembahan. Apa itu maksudnya hak atas persembahan? Di dalam kehidupan kita ini sehari-hari, manusia biasanya, saudara, ketika dia akan memberi sesuatu, saudara, maka dia akan selalu meminta dia untuk dapat dihargai, meminta untuk dia dapat dijunjung tinggi, menerima sesuatu dari apa yang telah dilakukan. Tetapi ketika kita mengikut Yesus, saudara, hak atas persembahan yang kita dulunya sebelum kita mengikut Yesus, kita menganggap kedudukan kita itu orang wajib datang memberikan persembahan, wajib memberikan hormat kepada kita. Contoh, saudara, di dalam kita di Sumatera Utara, adat istiadat itu luar biasa, saudara. Posisi sebagai tulang, sebagai paman, sebagai hula-hula ya, saudara, itu adalah di dalam adat istiadat itu mempunyai hak untuk dapat dihormati, dianggap lebih, saudara, daripada yang lain, saudara. Tetapi saudara, kadangkala saudara
kita harus belajar untuk dapat melepas itu, saudara. Jangan menjadi kecewa, jangan menjadi marah ketika engkau tidak dihargai, ketika engkau tidak diberi hormat, ketika engkau dianggap, saudara, yang seharusnya engkau menerima kemuliaan itu, saudara. Ya. Contoh sederhana, ketika misalnya di dalam pesta adat tidak disebutkan namamu untuk mendapatkan jambar, saudara, ya, penghormatan seperti itu, persembahan seperti itu, jangan langsung menjadi marah dan langsung menjadi putus hubungan saudara gara-gara itu, saudara. 1 Korintus 9 ayat 12b berkata, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Di sini Rasul Paulus berkata bahwa di dalam dia melakukan pelayanan, saudara, seharusnya dengan usaha yang begitu luar biasa, seharusnya dia bisa mendapat penghormatan dan penghargaan, tetapi kita lihat di sini bahwa dia tidak mempergunakan hak itu, ya. Kisah Rasul 20 ayat 34 berkata, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku, ya. Yang ketujuh adalah hak untuk diperhatikan. Perpecahan antara anggota jemaat atau gembala sidang dengan pelayan, atau anak dengan orang tua, atau di tengah keluarga, ya, itu terjadi biasanya karena saling menuntut, saling menganggap dan merasa saya yang lebih berhak untuk dapat diperhatikan. Dan ketika kita tetap mempertahankan sikap ini akan membuat pertumbuhan kerohanian kita tidak bertumbuh, saudara. Karena ini akan membawa kita untuk tidak bisa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Bahkan hal ini akan bisa meningkatkan egosentris kita, bisa membuat kita akhirnya memegahkan diri kita sendiri, saudara, karena hal itu, ya. 1 Korintus 12 ayat 24b sampai 25 dikatakan supaya anggota-anggota saling memperhatikan. Filipi 2 ayat 3b sampai 4 berkata, menganggap yang lain lebih utama. Janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ibrani 10 ayat 24 berkata, marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih, ya. Nah, yang berikut, saudara, hak yang harus kita belajar untuk melepaskan dalam mengikut Tuhan, dalam menyangkal diri supaya kita maksimal dalam mengiring Yesus setiap hari adalah hak untuk kaya. Apa maksudnya, saudara, hak untuk kaya, ya? Setiap orang pasti ingin menjadi kaya, berkelimpahan. Bahkan Allah juga berjanji untuk memberkati kita dengan limpah. Namun di kasus-kasus tertentu Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk dapat melepaskan hak atas harta kekayaan, saudara. Dan jika itu menjadi karena ketika kita menggunakan hak untuk memakai harta kekayaan, kadangkala itu akan membuat menjadi jerat bagi kita dan ancaman dan menjadi penghambat kemajuan kita di dalam Tuhan, saudara, ya. Contohnya adalah ketika Tuhan berkata tentang seorang pemuda yang kaya di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 dan Lukas 12 ayat 33. Berkata demikian, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan oleh ngengat, saudara. Ketika Tuhan menceritakan tentang kehidupan pemuda yang kaya itu, saudara, akhirnya kita lihat dalam kisah itu dia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Padahal kehidupannya luar biasa. Dia katakan, aku sudah melakukan hukum Taurat dan tidak ada yang cacat. Tetapi Yesus mengatakan hanya satu saja yang kurang bagimu, yaitu jualah segala milikmu. Nah, kita lihat di sini, saudara, ternyata dia lebih memilih untuk menggunakan hak untuk kaya itu, saudara. Dia tidak mau belajar melepaskan itu, saudara. Nah, ketika orang tidak belajar untuk melepaskan hak untuk kekayaan, ini akan bisa mendorong dia untuk masuk di dalam materialistis dan lebih menyembah kepada Tuhan. Akhirnya lama-lama akan bisa mencintai
uang, saudara. Dan kita lihat firman Tuhan lain juga dikatakan bahwa akar segala sesuatu adalah cinta uang. Ada firman Tuhan juga yang lain dikatakan ketika harta bertambah banyak, dikatakan janganlah hatimu melekat kepadanya. Itulah yang dimaksud kita belajar melepaskan hak untuk menjadi kaya. Kita tahu ketika kita diberkati dengan kekayaan, kita tahu itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita tahu itu kita hanyalah pengelola, dan kita tahu kita tidak boleh terikat di sana, tetapi Allah yang harus ditinggikan dalam semuanya. Yang terakhir adalah, saudara, hak menuntut pembalasan, saudara. Dan ini banyak sekali dibahas di firman Tuhan, saudara ya. Yesus mengajarkan murid-muridnya dan untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi membalas dengan kebaikan. Dan ini adalah pengajaran Yesus yang berbeda dengan agama yang lain, saudara. Karena ada firman Tuhan dikatakan Matius 5 ayat 39 atau Lukas 6 ayat 29 dikatakan, kalau ada orang menampar pipi kirimu, kasihlah pipi kananmu. Kan gitu ya. Ketika ada orang yang mengambil jubahmu, kasih juga bajumu. Itu maksudnya apa, saudara? Ya, maksudnya adalah untuk kita belajar melepaskan hak menuntut pembalasan. Secara kedagingan, saudara, harga diri kita sepertinya direndahkan ketika ada orang yang bermaksud jahat, dan secara otomatis, saudara, daging kita akan merespon kalau ada orang berbuat jahat. Kita cenderung dalam karakter kita yang lama yang belum dibaharui untuk segera membalas dia, seperti begitu. Tetapi kita belajar hari ini, ketika kita sudah mengikut Yesus setiap hari, kita harus belajar melepaskan itu, saudara. Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, itu makanya, saudara, ketika kita melihat kasus di negara kita, atau ketika orang Kristen dianiaya, ketika orang Kristen sepertinya direndahkan, cenderung gereja Tuhan untuk tidak membalasnya, karena Tuhan mengajar untuk kita belajar melepaskan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tuhanlah yang akan menyatakan pembalasan itu. Ibrani 10 ayat 30 dikatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Demikianlah, saudara, 9 hak yang kita belajar untuk melepaskan itu, saudara. Belajar untuk kita tidak memakai itu, tidak mempertahankan itu. Karena ke-9 hak itu, saudara, dapat menghambat pertumbuhan rohani kita, dapat menghambat kehendak kita lebih mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Setiap hari dalam hidup kita sebagai seorang murid Kristus, kita harus naik level dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.